Halo, perkenalkan nama saya Nita Marsyanda Damayanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial singkat mengenai cara menggunakan aplikasi Psycopy yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah eksperimen. Nah, pertama-tama pastikan Anda sudah mendownload terlebih dahulu aplikasi Psycopy pada komputer Anda. Anda bisa langsung klik Psycopy Downloader dan klik Installation. Atau Anda bisa juga langsung mengklik link download Psycopy yang saya sertakan dalam deskripsi video di bawah ini. Nah, Psycopy sendiri saat Anda mendownload, Anda akan diberikan 3 bagian, yaitu bagian builder, runner, dan juga coder. Nah, kita akan buka bagian buildernya terlebih dahulu. Nah, untuk bagian builder ini difungsikan saat Anda belum sama sekali memiliki rutin yang ada dalam aplikasi Psycopy. Nah, kita akan membuat rutin dari awal sampai akhir penelitian di bagian builder ini. Yang pertama, ada bagian insert rutin. Nah, di sini kita akan menginsert, dan akan ada tampilan rutin yang diisi dengan stimulus dan respons. Stimulus yang ada di sini juga sangat beragam, mulai dari movie, sounds, gambar, dan lain sebagainya. Dan untuk responnya pun sama, ada berbagai macam respons yang dapat digunakan dalam penyusunan eksperimen dengan Psycopy. Nah, pertama, kita bisa lakukan general setting dulu untuk keseluruhan eksperimen kita, yaitu Anda bisa langsung mengklik icon gerigi ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, namanya Anda bisa ubah menjadi tutorial eksperimen. Contohnya seperti itu. Lalu saya akan men-checklist enable rush mode-nya, dan untuk screen, saya akan show mouse agar saat saya melakukan runner nantinya, mouse yang saya gunakan akan tetap terlihat. Nah, untuk full screen window, ini akan saya matikan karena saat ini saya sedang menggunakan aplikasi OBS untuk merekam layar saya. Jadi, jika saya tidak men-unchecklist full screen window-nya, kemungkinan besar layar saya nantinya tidak akan terlihat secara utuh, seperti itu. Lalu kita beralih pada background color. Nah, di sini saya akan menggunakan background color concealed. Tentunya Anda juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan Anda masing-masing. Nah, insert, lalu bisa langsung klik OK. Nah, selanjutnya kita lakukan saving dulu untuk file ini. Saya akan save di tutorial Psycopy 1 dengan judul tutorial Psycopy 1. Simpan. Nah, sebelum kita lanjut untuk membuat rutin, pastikan terlebih dahulu bahwa Anda sudah memiliki file-file stimulus yang Anda gunakan nantinya. Di sini saya memiliki 4 stimulus, yaitu teks, suara, movie, dan gambar. Saya akan beri tahu terlebih dahulu untuk stimulus teks. Nah, di sini saya menggunakan file Excel, dan tentunya di Psycopy sendiri mereka akan meminta untuk menyisipkan file dalam bentuk Excel. Jadi kita langsung saja untuk buat dalam bentuk Excel. Di sini saya sudah memiliki 6 baris yang dari baris pertama itu merupakan sebuah kata yang akan digunakan sebagai kode dalam Psycopy nantinya. Jadi pastikan bahwa kode ini hanya ada satu dan Anda mengingat untuk penulisan kode tersebut. Nah, baru dari baris kedua sampai ke-6 ini merupakan stimuli yang akan saya gunakan dalam pengisian stimulus teks lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan beri unjuk untuk stimulus suara. Nah, berbeda dengan stimulus teks tadi, dalam stimulus suara kita memerlukan file yang di-copy as path terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam file Excel. Caranya seperti apa? Caranya sangat mudah. Di sini, setelah Anda menyiapkan audio file berbentuk WAV, Anda bisa memblok audio tersebut, bisa satu persatu atau semuanya, lalu Anda bisa klik kanan pada touchpad atau mouse Anda, dan akan tersedia pilihan salin sebagai jalur atau copy as path. Ini bisa langsung diklik, dan Anda bisa langsung menyalinnya di file Excel yang sudah Anda siapkan. Nah, seperti stimulus teks tadi, pada baris pertama ini juga Anda harus memberikan kode untuk file tersebut. Di sini saya berikan stimulus suara. Nah, sama seperti stimulus suara, ada stimulus gambar dan stimulus movie juga seperti itu. Anda harus mengcopy as path terlebih dahulu file-file Anda sebelum Anda masukkan ke dalam file Excel yang akan digunakan sebagai file stimulus nantinya, seperti itu. Lalu, sekarang kita lanjut pada penyusunan rutin di dalam Psycopy. Nah, pertama kita bisa langsung insert rutin di sini, lalu klik new, dan berikan nama pada rutin Anda. Saya akan beri nama opening. Lalu di sini saya akan menulis ucapan selamat datang di eksperimen tersebut. Nah, untuk itu pertama saya akan menyertakan stimulus teks yang pada bagian teks ini saya akan ubah isinya menjadi kata-kata yang sudah saya salin tadi. Nah, seperti itu. Lalu untuk duration stopnya akan saya hapus saja. Untuk layoutnya akan saya biarkan dengan posisi 0,0, tapi tentunya Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan sebisa mungkin untuk position ini tidak lebih dari 0,5 dan tidak kurang dari minus 0,5 seperti itu. Karena untuk menyesuaikan posisi ini itu disesuaikan dengan kurva matematika pada umumnya seperti itu. Lalu untuk appearance-nya, untuk foreground color itu artinya warna tulisan atau warna teks akan saya ubah menjadi warna hitam. Lalu untuk
formattingnya akan saya biarkan dengan font Arial, dan saya hanya akan mengubah letterhead-nya menjadi 0,04. Ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Lalu setelah itu Anda bisa langsung klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini baru teks. Kemudian kita akan memberikan stimulus, karena arahan kita tadi adalah jika Anda sudah paham, maka klik spasi untuk melanjutkan. Kita harus memberikan respon berupa spasi atau keyboard agar partisipan dapat melanjutkan eksperimen tersebut pada tahap berikutnya. Lalu kita langsung klik saja keyboard dan kita langsung ubah low-case-nya menjadi space. Tentunya ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari Anda masing-masing. Karena saya menggunakan arahan untuk klik spasi, maka low-case-nya hanya saya isi dengan spasi. Lalu bisa langsung untuk klik OK. Dan jangan lupa setelah Anda menyusun rutin ini, Anda bisa langsung menyisipkan rutin tersebut pada dot yang ada di sebelah insert rutinnya. Atau Anda juga bisa langsung sisipkan rutin tersebut sebelum Anda mulai menyusun stimuli dan responsnya, seperti itu. Nah, opening sudah selesai, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana piloting dari opening yang sudah kita buat. Nah, bentuknya seperti ini, kita tunggu terlebih dahulu. Lalu kita klik OK dan tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu. Karena kita baru membuat bagian opening, maka selanjutnya kita insert rutin lagi, klik new, lalu beri nama rutin 1. Oh ya, pastikan bahwa dalam pemberian nama, baik dalam rutin, file Excel, ataupun file stimulus, jangan sampai ada spasi ataupun penggunaan kode-kode seperti bintang, pagar, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan underscore saja. Oke, lalu kita sisipkan di sebelah opening. Seperti itu. Nah, untuk rutin pertama ini, saya akan menyisipkan stimulus berupa teks. Nah, saya akan langsung saja untuk klik stimulus teks, lalu saya paste. Saya akan ubah durasinya menjadi tidak terhingga, dan di sini saya akan ubah namanya menjadi comment untuk memudahkan saya dalam menyusun bagian rutin pertama ini. Lalu pada bagian layout, saya akan ubah menjadi posisi 0 dan minus 0,09. Untuk appearance-nya saya ubah menjadi warna hitam, dan untuk formattingnya akan saya ubah letterhead-nya menjadi 0,04. Klik OK. Lalu selanjutnya saya akan menyisipkan stimulus teksnya. Nah, saya akan ubah namanya juga menjadi sti-text atau stimulus text. Kemudian saya akan setting untuk start time-nya dari detik ketiga, dan saya akan hapus stop duration-nya. Di sini saya akan ubah teksnya dengan kode $text. Tentunya harus disesuaikan dengan kode yang ada di baris pertama tiap file kita tadi. Nah, jangan lupa untuk ubah tampilan konstan di sini menjadi set every repeat. Lalu selanjutnya pada layout, untuk posisinya kita ubah menjadi 0 dan 0,28. Untuk appearance-nya saya ubah dengan warna crimson. Dan untuk formattingnya saya akan ubah letterhead-nya menjadi 0,1 agar terlihat lebih besar. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan stimulus response berupa slider. Tampilannya akan seperti ini. Lalu saya akan ubah time start-nya menjadi 3. Style-nya akan saya ubah menjadi scroll bar, dan text-nya akan saya ubah menjadi 1 sampai 4 saja. Dan label yang ada di bawah itu disesuaikan dengan teks. Selanjutnya pada layout, saya akan ubah size-nya menjadi 0,9 dan minus 0,05. Untuk position-nya akan saya ubah menjadi 0 dan minus 0,35. Nah, untuk appearance-nya, saya akan ubah label color-nya dengan warna hitam. Untuk line color-nya juga akan saya ubah dengan warna hitam, tetapi untuk marker color-nya akan saya biarkan dengan warna merah agar partisipan dapat lebih gampang dalam mengisi eksperimen. Dan untuk style tweaks-nya, di sini saya akan ubah dengan menggunakan triangle marker. Untuk formatting-nya, saya tidak akan mengubah font, tapi saya akan mengubah letterhead-nya menjadi 0,04. Lalu bisa langsung klik OK. Nah, selanjutnya karena slider yang kita gunakan masih terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 saja, dan pilihan pertanyaan kita adalah seberapa sering, maka kita perlu menyisipkan juga teks yang dapat menjelaskan pilihan 1, pilihan 2, 3, dan 4. Di sini kita menggunakan stimuli teks yang nantinya akan diisi dengan tulisan tidak pernah, jarang, beberapa kali, dan selalu. Untuk layout, appearance, dan formatting itu disesuaikan seperti kita menyesuaikan komen dan stimulus teks tadi.
Nah, bisa dilihat bahwa tampilan rutin 1 akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita akan susun terlebih dahulu untuk loop atau trials dari rutin pertama. Nah, kita bisa langsung klik, lalu sisipkan di antara rutin 1 ini. Tampilannya akan seperti ini, kita hanya perlu mengubah number of items menjadi 1, dan kita harus menyisipkan conditions, yaitu file dari stimulus yang sudah kita buat tadi. Di sini kita masukkan stimulus text, lalu klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Sekarang kita bisa coba terlebih dahulu untuk melihat pilot dari eksperimen yang sudah kita susun. Nah, terlihat kan bahwa ada tulisan dari stimulus teks, yaitu Bukalapak, dan ada perintah, perhatikan tulisan di atas dan juga pertanyaannya, seberapa sering Anda menggunakan e-commerce tersebut. Lalu di sini bisa kita isi bahwa, misal saya tidak pernah menggunakan Bukalapak, saya akan klik tidak pernah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada rutin ketiga. Di sini kita bisa kembali insert rutin, dan kita namakan kembali dengan rutin _3. Oh, salah, maaf, 2. Nah, kita bisa langsung sisipkan di sebelah rutin 1, dan pada rutin kedua ini saya ingin menggunakan stimulus suara dengan pertanyaan suara notifikasi apakah yang Anda dengar tersebut. Lalu di sini durasinya akan saya hapus juga. Lalu kita lihat untuk layout, saya akan ubah posisinya menjadi 0 dan 0,15. Untuk appearance-nya saya hanya akan ubah warna, dan formattingnya saya biarkan saja dengan 0,05 untuk letter height-nya. Lalu klik OK, dan selanjutnya kita sisipkan untuk stimulus sound-nya atau suara. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa kembali hapus saja untuk durasi stop-nya, dan untuk kolom sound ini kita isi dengan kode $suara. Nah, seperti itu. Selanjutnya bisa langsung kita klik OK saja. Dan untuk responsnya, saya ingin menggunakan respon berupa slider, tapi kali ini saya ingin menggunakan style radio. Nah, seperti itu. Di sini labelnya bisa diisi dengan nama-nama dari pilihan apa saja yang ingin Anda pilih. Nah, karena tadi pertanyaannya adalah suara notifikasi apakah itu, maka saya akan menuliskan dengan masing-masing nama dari e-commerce yang sudah saya siapkan. Nah, perlu diingat bahwa dalam menulis labels di sini itu memerlukan adanya tanda buka kurung dan buka tutup, serta ada juga dengan penggunaan tanda petik 1 pada masing-masing pilihannya. Lalu selanjutnya, kita bisa langsung ubah ke layout-nya. Di sini saya akan ubah size-nya menjadi 1 dan 0,05. Dan untuk position-nya saya ubah menjadi 0 dan -0,2. Untuk appearance-nya, label color akan saya ubah menjadi warna hitam, line color akan saya ubah menjadi warna hitam, tetapi untuk marker color akan saya tetap biarkan dengan warna merah. Lalu untuk style text-nya saya pilih yang bagian triangle marker. Dan untuk formatting-nya saya ubah tulisannya menjadi Arial, dan letter height-nya 0,03. Lalu bisa langsung klik OK. Dan untuk rutin kedua sudah selesai dilakukan, tetapi kita masih belum menginsert loop dari rutin kedua ini. Jangan sampai lupa untuk menginsert tiap loop pada masing-masing rutin. Caranya juga sama seperti tadi, kita hanya menggunakan number of repeats 1 kali, lalu kemudian kita bisa sisipkan stimulus yang kita gunakan. Nah, sudah sesuai dan bisa langsung klik OK. Sekarang kita bisa lakukan pengamatan terlebih dahulu untuk rutin yang kedua. Kita bisa lakukan dengan cara yang tadi. Jika kita sudah melihat pilotnya, terlihat bahwa rutin 2 akan terlihat seperti ini. Ada suara yang muncul, lalu ada pertanyaan, yaitu stimulus teksnya, dan ada respons berupa dot-dot seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih pada rutin yang ketiga. Pada rutin ketiga ini, saya ingin menggunakan stimulus gambar dengan respon klik P dan Q. Nah, pertama saya akan menginsert stimulus teks sebagai komennya terlebih dahulu. Di sini saya akan langsung salin saja. Durasinya akan saya hapus. Lalu saya akan beralih pada layout. Untuk posisinya saya ubah menjadi 0 dan -0,25. Untuk appearance-nya juga saya ubah menjadi warna hitam untuk teksnya, dan letter height saya akan ubah menjadi
0,03 saja. Nah, saya sisipkan di bagian sini, jangan sampai lupa teman-teman. Nah, kemudian untuk comment text-nya sudah, sekarang saya akan menyisipkan stimulus gambarnya. Nah, seperti tadi, durasinya akan saya hapus, lalu saya akan klik dolar gambar untuk kode, dan saya akan mengubah tampilan konstan di sini untuk set every repeat. Untuk layoutnya saya akan ubah size-nya ke 0,4 dan 0,4, dan untuk posisinya saya akan ubah menjadi 0 dan 0,2. Untuk appearance dan lain-lainnya sudah tidak perlu, di sini saya akan langsung oke-kan saja. Lalu untuk responsnya saya akan tambahkan dengan menggunakan keyboard. Nah, di sini ada low keys. Jika pada opening tadi kita hanya menggunakan space, pada low keys ini kita hanya akan menggunakan P dan Q saja. Nah, bisa langsung di-oke-kan. Bisa dilihat rutinnya sudah semua, baik dari komennya, stimulus gambarnya, dan juga responsnya. Sekarang kita insert untuk loopnya. Nah, caranya seperti tadi, kita ubah number of repeats dan kita sisipkan stimulus gambarnya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu tampilan dari rutin yang ketiga ini. Nah, bisa dilihat tampilan yang akan terlihat pada bagian rutin ketiga atau rutin dengan stimulus gambar akan terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung beralih pada rutin yang keempat. Caranya masih sama, insert rutin, lalu berikan nama. Oke, dan sisipkan di sebelah rutin 3. Nah, untuk rutin 4 ini saya akan menggunakan stimulus movie dengan respons mikrofon. Nah, saya akan sertakan dulu movie-nya. Di sini untuk durasinya akan saya hapus, dan movie file saya akan kode dengan $movie. Dan saya akan men-checklist force of and routine di sini. Nah, untuk layoutnya sendiri, size-nya saya akan ubah menjadi 0,6 dan 0,4. Dan untuk posisinya sendiri akan saya ubah menjadi 0 dan 0,15. Nah, seperti itu bisa kita ubah juga untuk tampilan konstan menjadi set every repeat dan oke. Ini stimulusnya, dan kemudian kita perlu sisipkan responsnya, yaitu mikrofon. Nah, sebetulnya tidak perlu banyak yang diubah, saya akan menghapus bagian durationnya aja, lalu juga untuk device di sini saya akan pilih default, tapi ini juga bisa disesuaikan dengan device mikrofon yang teman-teman miliki, seperti itu. Klik OK, dan jangan lupa juga untuk menyertakan komennya atau teks dari arahan. Caranya seperti tadi, kita langsung copy saja. Dan kita buat set every repeat. Untuk layoutnya, posisinya akan saya ubah menjadi 0 dan minus 0,3. Untuk appearance-nya saya ubah, warnanya menjadi warna hitam. Dan untuk formattingnya akan saya biarkan seperti ini. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan sisipkan loop pada insert pada rutin keempat. Nah, caranya masih sama. Oke, dan kita akan lihat kembali bagaimana tampilan dari rutin yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya teman-teman, hasil dari rutin yang sudah kita susun tadi. Ini merupakan rutin pertama, yaitu stimulus teks. Lalu ini merupakan rutin kedua yang merupakan stimulus. Nah, yang ini merupakan rutin ketiga, yaitu stimulus gambar. Dan ini adalah stimulus keempat. Nah, kita bisa lihat bahwa di gambar ini, di movie ini, movie-nya masih terputar, tetapi tulisannya sudah hilang terlebih dahulu. Nah, makanya kita perlu lakukan revisi lagi untuk rutin keempat ini, agar responden masih bisa tetap membaca arahan dari teks kita. Nah, di sini kita langsung klik saja, dan untuk durasinya kita ubah menjadi kosong atau tidak terhingga. Seperti itu. Kita langsung klik OK saja, dan jika teman-teman ingin menambahkan rutin lain, itu caranya masih sama, ataupun menambahkan closing atau penutup dari rutin-rutin ini juga caranya masih sama seperti yang sudah saya berikan tadi. Namun jika teman-teman ingin melihat tampilan layar secara penuh, teman-teman bisa langsung ubah tampilan pilot di eksperimen ini menjadi run. Bisa kita lihat untuk tampilan pilot, tanda play di sini akan berwarna oranye, tetapi jika tampilannya run, tandanya akan berubah menjadi hijau. Nah, bisa dilihat ini tampilan dari runnernya itu lebih besar dari tampilan pilot, tetapi jika kita sudah melakukan eksperimen sebenarnya,
kita akan melihat tampilan yang full satu layar komputer seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekian tutorial yang dapat saya berikan mengenai penyusunan aplikasi PsychoPy ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sampai jumpa.